Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Dah. Kita sampai mana? Kaidah berapa? Kaidah kelima. Ya. Iban. Jadi selama ini kita belajar apa faedahnya? Belajar asma wa sifat. Apa faedahnya? Hah? Murojaah. Belum. Anak nanya, faedahnya apa kita belajar ini? Untuk apa? Ipan. Untuk apa kita belajar ini? Ipan. Astagfirullah. Anak nanya, kita belajar apa ini? Asma sifat. Tujuan kita belajar ini apa? Sampai kaidah kelima, sampai kaidah keenam. Oh, itu aja? Ya. Apa? Ekal? Ya. Apa? Mandar? Karena agungnya ilmu ini. Kedua? Tapi itu sebab taklif, sebab penulisan syekh. Ini sekarang ahamiyahnya. Faedahnya apa? Salah satu rukun iman kepada Allah. Azkiyah, rukun iman ada berapa? 5. Biasa. Benar. 6. 7 lah. Kok 7? Ragu. 6. Sebutkan. Malaikat, Rasul, Nabi-Nabi. Hari akhir. Ya. Nah sekarang tiap-tiap ya iman itu mempunyai kandungan-kandungan. Ya. Misalnya iman bil yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Kita memiliki kandungan-kandungan seperti kita beriman pada mizan, timbangan, ya, terus kepada tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar. Ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, Imam Mahdi, ya. Jadi kalau ada salah satu kandungan yang tidak kita imani, maka kita tidak bisa dikatakan beriman kepada Yaumul Qiyamah. Ya, kita mengatakan, ya saya beriman pada hari akhir, tapi dia tidak mengimani munculnya Dajjal, ya nggak bisa dia katakan sebagai orang yang beriman. Ya, maka tauhid asma wa sifat itu kandungan dari iman kepada Allah. Ya, tauhid asma wa sifat itu kandungan dari beriman kepada Allah. Al-imanu billah. Ada berapa kandungannya? Al-iman biwujudihi, beriman pada adanya Allah. Al-iman birububiyatihi, kemudian al-iman biuluhiyatihi, yang terakhir al-iman biasma'ihi wa sifatihi. Paham? Baik. Kemudian apa faedah yang kedua? Apa torik? Iya. Salah satu dari jenis tauhid yang 3, ya, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Misalnya ada orang-orang yang mengatakan,
Ya misalnya ini salafi ini kan terkenal apa? Terkenal suka bilang-bilang bid'ah salafi ini, ya kan? Wahabi. Dibilang misalnya gini, antum tuh bagi-bagi tauhid 3, dari mana dalilnya? Hah? Dari mana akarnya? Tauhid ada 3, ya? Ada nggak Rasulullah bersabda tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma sifat? Ada nggak dalilnya? Cari itu di Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ada nggak? Berarti antum ini bid'ah juga lah. Mana jawabnya kalau gitu? Dari Al-Istiqra' wa Tadabbur. Masya Allah, Santa Barakallah. Betul. Betul. Itu namanya dalil istiqra'iyah. Istiqra'iyah. Ya, istiqra'iyah. Apa itu istiqra'iyah? Istiqra'iyah itu hasil penelitian para ulama, ya, dikarenakan kita jauh dari athar risalah, jauh dari masa kenabian, dan kita orang-orang yang nggak tahu bahasa Arab. Maka dengan kesungguhan para ulama, ya, mereka membuat kaidah yang fungsinya untuk memudahkan kita, ya, dalam mengambil ilmu, ya, gitu. Kita nggak harus mengimani 3 ini, maksudnya harus menetapkan 3 inilah tauhid, enggak. Ada sebagian ulama di bukunya tauhid ada 4, ya. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat, hakimiyah. Hakimiyah maksudnya la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ya nggak masalah. Nggak harus menetapkan 3 itu, nggak harus menetapkan 3 itu, enggak. Yang penting kita tidak kufur terhadap 3 ini. Paham sini? Nah, sebagian lain di buku ulama yang lain ada yang cuma 2, ya. Ada yang cuma 2. Ada yang 3, ada yang 4, nggak masalah, beda-beda di situ. Ya, ini namanya dalil istiqra'iyah, tatabbu'. Paham di sini? Paham. Ya, lagian masalah bid'ah itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan amalan, bukan berkaitan dengan sarana. Ya, misalnya contohnya antum azan pakai mic. Zaman Nabi nggak ada tuh. Azan pakai mic. Tapi itu kan sarana, wasilah. Itu tidak termasuk pada bid'ah. Tapi yang dimaksudkan para ulama sebagai hal yang bid'ah apabila itu berkaitan dengan amalan ibadah. Misalnya antum azan subuh 4 kali, ya, azan Jumat 5 kali, ya, zikir sambil joget-joget. Dari mana itu? Nah, itu kan berkaitan dengan ibadah. Adapun berkaitan dengan sarana itu tidak. Ya, misalnya kita bikin buat pesantren, bikin sekolah, ya, atau ulama-ulama membuat buku nahwu, buku sorof, nggak ada zaman dulu. Buku usul fikih nggak ada zaman dulu. Nah, paham di sini? Itu gunanya untuk memudahkan kita dalam belajar. Sarana dia. Contohnya kayak rukun sholat ada berapa, syarat sholat ada berapa, ya, gitu. Paham itu? Oke. Jadi kalau tanya sama orang gitu, tanya, jawabnya gitulah, ya. Kayak gitulah jawabnya. Jangan bingung-bingung. Nah, tadi yang tahu cuma Faiz saja tadi, ya kan, Ais? Apa? Capra? Apa kaidah yang pertama capra? Karena nggak peduli. Apa kaidah yang pertama? Soalnya kita udah masuk ujian kemarin. Kaidah yang pertama, muqaddimah, kaidah yang pertama, kaidah yang kedua. Misalnya antum bilang anak baru masuk Ustaz. Nah, enggak ada pedulian. Apa kaidah yang pertama? Ini harus di murojaah nih biar berlengket. Gak tahu apa Reza? Allah Ta'ala Kalla husna, kulluha husna. Iya. Apa artinya Reza? Gak tahu artinya. Ini antum ujian kok paten nilainya.
Fatal itu nilainya. Apa arti? Apa arti kaidah yang pertama? Apa Farhan? Farhan? Apa Farhan? Artinya kaidah yang pertama. Nggak tahu. Nama-nama Allah dan sifat-sifat ya. Apa? Enggak. Apa Ata? Allah adalah husna. Apa Ata? Apa? Hah? Nama-nama Allah semuanya baik. Ahsan, tabarakallahu fiik. Ya, nama-nama Allah semuanya baik, husna. Ya, apa makna husna? Irfan, Ipen? Hah? Baik. Salah, apa Haki? Mana husna? Agung. Oh iya, indah dan mencapai apa? Iya, jadi kalau kita terjemahkan nama-nama Allah yang baik kurang tepat ya. Itu nama-nama Allah yang terbaik atau yang terindah. Karena dia husna balighatun fil husni ghayata. Keindahannya mencapai pada puncaknya. Lihat. Nah, Zaidan. Antum nengok-nengok nantangnya antum ya. Kaidah yang kedua apa? Zaidan. Kaidah yang kedua. Bentar lagi Abdurrahman nih. Ya, bentar lagi Abdurrahman bentar lagi. A'lam wa awsaf. Jelaskan Zaidan, maksudnya apa a'lam wa awsaf? Jelaskan saya. Kalau misalnya nyerah, angkat tangan, angkat kamera. Masih dunia lain. A'lam wa awsaf. Apa Torik? Apa itu a'lam wa awsaf? Maksudnya apa a'lam wa awsaf? Nama itu sama lah. Arti itu namanya disinonim. Apa itu alam dulu? Ya, awsaf. Apa itu alam? Alam itu nama saja isim alam. Isim alam. Ya. Jadi nama Allah itu sebagai isim alam apabila dipandang dari mana? Dari zat. Dari zatnya. Baru mau tidur, bro. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh. Iya. Aduh, ya seradanya. Ya, jadi mau itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, apa lagi? Al-Hayy, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, itu semuanya sinonim, ya, mutaradifah. Semuanya sinonim persamaan karena semuanya kembali ke Allah. Ya, itu apabila dipandang dari sisi zatnya, ya, maka dia adalah isim alam. Dan nama Allah itu adalah awsaf. Apa awsaf adkiya? Itu nengok aja antum tadi. Jadi dia macam. Oh iya. Siapa itu? Apa? Anda nggak dengar? Oh ya. Jadi nama Allah ini apabila dipandang, apa artinya awsaf? Lalu apa artinya awsaf? Sifat. Ya, sifat. Jadi nama Allah apabila dipandang dari segi sifatnya, maka dia adalah apa? Mutabayyinah, berbeda-beda, bermacam-macam. Karena setiap nama memiliki makna yang khusus, berbeda-beda. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, itu maknanya beda, ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim maknanya beda. Padahal keduanya ini sama-sama sifatnya rahmat, ya, rahmat, bukan wahyu rahmat, ya, afwan. Ya. Jadi dua-duanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki sifat rahmat, tapi rahmatnya berbeda, gitu. Kemudian Al-Khaliq berbeda dengan Al-Ghafur. Al-Ghafur berbeda dengan Al-Halim. Ya, Al-Alim berbeda dengan Al-Qadir. Gitu seterusnya. Ya.
Terus Anda mau nanya lagi nih. Kita udah belajar kamal fauqa kamal. Ya, kesempurnaan ganda, kesempurnaan di atas kesempurnaan. Itu apa Abdurrahman maksudnya? Anda nanya yang pintar-pintar dulu ya. Apa kok kamal fauqa kamal? Atau tadi lihat apa? Itu murojaah. Apa Abdurrahman? Capra lagi nih. Oh ya, capra. Hah? Kamal fauqa kamal. Apa Hekal? Hah? Apa? Sempurna itu kan tadi kan ada. Apa? Yang paling tinggi, kesempurnaan yang paling tinggi. Iya, itu kayak mana dia? Gak ada yang bisa Hah? tinggi dari satu. Jelaskan dulu. Anak mau jawab yang lebih paten lagi. Wahyu. Kedua nama Allah digabungkan. Ah. Aziz dan Hakim. Jadi Al-Azizul Hakim. Gitu. Misalnya Al-Aziz. Ini satu nama, Al-Aziz satu nama. Dia memiliki makna zat yang maha perkasa. Ya. Tapi apabila disambungkan dua nama, misalnya Al-Azizul Hakim, maka ia memiliki kesempurnaan yang ganda, kesempurnaan di atas kesempurnaan, lebih sempurna lagi dia, kuat, lebih kuat. Ini penting ya untuk pahami masalah Asmaul Husna, penting ini. Misalnya antum baca doa tidur, tapi masih diganggu setan, ya, masih diganggu jin. Kenapa? Karena antum masih belum paham. Maksudnya kepahaman itu masih belum sempurna. Karena semakin kita kuat dalam memahami Asmaul Husna, maka semakin kuat senjata kita terhadap setan. Itu dia. Ya. Antum misalnya buang air panas baca bismillah. Antum mana Allah aja nggak tahu cuma. Ya. Apa makna Allah, Faiz? Apa makna Allah? Mana? Ba di situ maksudnya apa? Bismillah. Itu huruf jar. Nah, belum kan? Allah. Apa Torik? Lafzul jalalah. Takut dia. Dan Robin. Ilah. Apa? Ilah yang satu. Ilah yang satu. Sekarang baknya dulu. Ba apa Fikri? Ba di situ apa? Bismillah. Misal itu buat panas. Wah, ya kan? Atau melempar sesuatu di tempat sampah, tempat kotor. Ada orang baca bismillah tapi bacanya asal-asal aja. Akhirnya kena juga. Ya kan? Nah, baca kursi, baca 3 qul, tapi nggak tahu maknanya. Nggak kuat dia doa dia, bentengnya kurang kuat. Jadi kalau dia paham, semakin tinggi ilmunya, semakin kuat benteng dia, ya semakin kuat tameng dia. Makanya Imam Ahmad, waktu ada orang ruqyah, ya, ada orang diganggu jin, nggak perlu Imam Ahmad datang ke rumahnya, kasih sendalnya aja, dikasih sendalku, lari jinnya. Lebih itu. Kenapa? Karena semakin tinggi seseorang dalam memahami Asmaul Husna, semakin kuat ya. Itu dia. Makanya penting untuk belajar ini Asmaul Husna. Ya. Mana? Kode mana? Oh iya. Nah, apa Fikri? Huruf ba, huruf jar di situ bismillah. Itu faedahnya apa? Itu ba al-isti'anah ya. Ba al-isti'anah, ba yang fungsinya itu untuk minta pertolongan. Jadi bismillah artinya dengan nama Allah aku minta tolong. Tuh. Dengan satu huruf aja punya makna, coba. Itulah bahasa Arab kan? Ya.
Misalnya aktubu bil qalami, aku menulis dengan pulpen. Artinya dengan bantuan ini aku tulis, dengan bantuan pulpen ini. Itu supaya lebih memudahkan aja. Ya. Nah, aktubu bil qalami, aku menulis dengan pulpen. Artinya dengan bantuan inilah kita nulis. Sama, bismillah. Ya, dengan nama Allah aku minta tolong. Ya, bismillahi aktub. Bismillahi. Misalnya apa lagi? Bismillahi adhad. Ya. Semuanya bismillah, bismillah. Nah, Allah sendiri maknanya al-ma'luh al-mustahiq bil ibadah. Ya, al-ma'luh artinya apa? Dan yang diibadahi. Al-mustahiq yang pantas bil ibadah. Ya, yang pantas untuk diibadahi. Al-ma'luh al-mustahiq bil ibadah. Ya. Jadi nama Allah termasuk dari Asmaul Husna, ya. Allah termasuk dari Asmaul Husna dan dia yang paling sempurnanya di antara asma-asma yang lain. Daripada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, nama Allah inilah yang paling tinggi, yang paling sempurna, yang paling kuat. Nama Allah. Sampai-sampai ya, Fir'aun pun gak berani bilang dirinya Allah. Ya. Gak ada satupun makhluk dunia ini ngatain dirinya Allah, gak ada. Karena sakral nama ini, Allah paling kuat dia di antara nama-nama yang lain. Fir'aun mengatakan dirinya apa? Tuhan, Rob. Tapi gak ada dia mengatakan dirinya Allah. Jadi Allah ini yang paling sempurna, derajatnya paling tinggi di antara asma-asma yang lain. Jadi ketika kita berdoa Bismillah dengan nama Allah, aku minta tolong, ya, kita pakai nama ini yang kuat ini, makin kuatlah kita doanya. Sini. Apa bahasanya tinggi? Anang terlalu cepat jelaskannya. Pas ya? Oke, dah. Itu aja. Apa? Berarti digabung lagi, berarti kamal fauqa kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Digabung lagi. Berarti masuklah kita kaidah tadi, kamal fauqa kamal, ya. Ya, takut lagi dia. Ya. Nama Allah itu udah kuat, ya. Ditambah lagi dengan Ar-Rahman, ditambah lagi dengan Ar-Rahim, makin kuatlah dia. Hah? Allah al-ma'lu al-mustahil ibadah. Ya. Al-ma'lu apa artinya? Yang dituhankan. Ya, al-ma'lu yang dituhankan. Al-mustahil. Ya. Ya. Al-ma'lu al-mustahil yang pantas lil ibadah, untuk diibadahi. Ini kita bermasuk materi kita nih ya. Anda cuma nasihati aja gitu. Anda serius belajar ini Asmaul Husna, penting. Karena ini berkaitan dengan hidup antum. Ya. Berkaitan. Dan dia kaitannya nggak hanya di dunia, tapi di akhirat. Ya. Kalau belajar IPS, belajar IPA, belajar ilmu yang lain, itu kaitannya hanya di hidup aja. Misalnya nanti ketika tamat antum bisa masuk ke kampus ini, kampus A, kampus B, ya. Tapi kurang manfaatnya dalam segi akhirat. Adapun ini belajar tauhid itu manfaat kedua-duanya, baik dunia maupun di akhirat. Baik. Ya kan? Nanti suatu saat antum punya anak, punya keturunan, bisa mengajarkan tauhid ke dia. Rugi antum kalau yang ngajari gurunya, bapaknya yang ngajarin. Kan? Biar itulah aset kita tuh anak, aset kita tuh anak, ya. Ketika dia mengamalkan apa yang kita ajarkan, pahalanya ngalir ke kita sampai kita mati, sampai kita meninggal. Iya, yang ajarin dia doa, ya, doa makan, doa tidur, baca Al-Fatihah, ngajari Asmaul Husna. Nah, itu nanti ngalir ke kita semuanya. Sekarang kalau misalnya kita serahkan semuanya ke gurunya, ya gurunya aja dapat pahala, bapaknya nggak ada. Nah, makanya antum bersyukurlah antum belajar ilmu syar'i, ya, ilmu aqidah. Ya, ini aset. Ya,
ya, buat kedepannya. Gitu. Oke, baik. Dah, kita masuk ke al-qaidatus sadisah. Kaidah yang keenam. Woi. Apa Kalau Ustaz Hidayah itu selain yang sepertiga malam itu apa lagi Ustaz? Salah hidayah. Tidak. Anak kurang banyak dengar ya ceramah-ceramah dia gitu. Kurang banyak dengar. Soalnya ada yang warna putih kan ya, tapi udah Oh gitu, kurang banyak dengar. Cuman yang anak tahu itulah dia. Ya, misalnya yanzilullahu kullailatin ila sama'i dunya. Allah tuh turun. Ya, Allah tuh turun di setiap malam ke langit dunia. iya. Mereka menafsirkan, mentakwilkan nuzulnya Allah, turunnya Allah itu bukan zatnya, tapi apanya? Rahmatnya yang turun. Nah, itulah mereka itu sama kayak yadun, kaki tangan, rijlun, kaki kodam Allah. Ya, mereka nggak mau mengibaratkan bahwasannya itu adalah zatnya. Ya, nggak mau mereka takwilkan ke hal yang lain. Yang yadun kekuasaan. Ya, gitu. Paham? Itulah mereka orang-orang Asy'ariyah. Berbeda dengan kita al-Athariyah. Wahabiyah kan? Iya, ini lah kan supaya kalau salah ini surganya kan di couplingnya kan. Nah, gitu. Ya, al-qaidatus sadisah. Udah buka semuanya? Ya. Asma'ullah ta'ala ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Ya. Kalau nggak tahu barisnya barisin. Nanti antum murojaah sudah bingung. Kenapa Mas? Ya. Asma'ullah ta'ala ghairu mahsurah bi adadin muayyan. Apa ya? Nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Ya. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Yang kita tahu berapa? 99 Asmaul Husna, ya kan? Ada orang-orang yang membatasi. Ya, ada orang-orang yang membatasi. Mereka mengatakan bahwasannya Asmaul Husna itu terbatas hanya 99 nama. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah Al-Athariyah meyakini bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas, unlimited. Ya, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Biqauli sallallahu alaihi wasallam fil hadits masyhur. Ya, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang terkenal. Ya, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang terkenal. Apa hadisnya? As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Apalagi setelahnya? Nah, itu aja. Ya. Dah. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak. Artinya, aku memohon padamu, ya, aku memohon padamu dengan seluruh asma. Aku mohon padamu dengan seluruh asma, ya, asma yang telah engkau namakan dirimu dengannya, yang telah engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu.
Dah? Au 'allamtahu ahada min khalqik, atau yang telah engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Udah? Awista'tarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau yang masih engkau simpan pada ilmu ghaibmu, ya. Atau yang masih engkau simpan pada ilmu ghaibmu. Nah, di sini syahidnya ya. Di sini syahidnya ya, atau yang masih engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Berarti masih ada asmaullah, nama-nama Allah yang masih Allah simpan pada ilmu ghaibnya. Masih ada. Ini dalil bahwasanya nama Allah tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Ini dalilnya, saya di sini. Oke. Awista'tarta fi ilmil ghaib indak, atau dia masih engkau simpan pada ilmu ghaibmu. Ada, tidak terbatas. Kemudian wa masta'tarallahu ta'ala bihi fi ilmil ghaib la yumkin ahadan hasruhu wala al-ihata bihi. Dan apa yang masih Allah simpan pada ilmu ghaibnya, dan apa yang masih Allah simpan, dan apa yang masih Allah simpan pada ilmu ghaibnya, la yumkin ahadan hasruhu, ya, gak mungkin seseorang itu bisa menghitungnya, ya. Wala ihata bih, maupun mengetahuinya, gak akan mungkin, ya. Apa? Dan tidak akan mungkin seseorang pun bisa menghitungnya maupun mengetahuinya. Walau ihata bih, gak akan mungkin. Orang masuk perkara ghaib kok, mana dia bisa menghitungnya, mana dia bisa mengetahuinya, ya. Fa'amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ini sering dijadikan dalil bagi orang-orang yang membatasi nama Allah hanya 99. Ini dalilnya. Inna lillahi tis'ah wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, ya. 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsoknya, nanti kita jelaskan makna ahsok, ihsok, ya. Kita jelaskan makna ihsok. Siapa yang mengihsoknya, dakhalal jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Nanti kita jelaskan makna al-ihsa, ya. Ini dalil sering digunakan orang-orang yang membatasi nama Allah hanya 99. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. 100 kurang 1, dan siapa yang mengihsoknya, dakhalal jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Apa makna ihsa? Arya, ihsa apa? Mandal, mana ihsa? Nggak tahu. Apa Fikri, mana ihsa? Ihsa itu ada tiga tingkatan, ya. Ada 3 tingkatan ihsa.
Pertama kita menghafal. Ya, menghafal nama-nama Allah. Ada 3 tingkatan dia. Tingkatan pertama al-hifz, ya, menghafal nama-nama Allah. Jadi kita disyariatkan untuk menghafal 99 nama ini, ya, dari Allah sampai terakhir. Ya. Ini tingkatan yang pertama, ya, menghafal. Ya. Yang kedua, tingkatan yang kedua, mengamalkannya sesuai dengan konsekuensinya. Ya, mengamalkannya sesuai dengan konsekuensinya. Tuh. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya kita lagi mohon ampun sama Allah, ya, mohon ampun agar diampunkan dosa-dosa kita, maka kita menggunakan namanya, ya, untuk diampunkan dosa-dosa kita. Ya Ghafur ighfirli, atau ya Halim ighfirli, bisa. Atau ya Afu fa'fu anni, bisa. Misalnya kita minta rezeki, ya Razzaq urzuqni. Misalnya kita minta balasan untuk orang-orang yang zalim, ya Jabbar, ya Aziz, ya Mutakabbir, untuk melawan orang-orang yang zalim. Jadi kita gunakan nama-nama ini sesuai dengan konsekuensinya. Paham? Paham ya? Paham. Yang ketiga, tingkatan ketiga, menjadikan nama-nama Allah menjadikan nama-nama Allah sebagai sifat kita. Menjadikan nama-nama Allah sebagai sifat kita. Misalnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah, maka kita harus berbuat indah. Maksudnya kita harus menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang indah. Atau innallaha karim yuhibbul karama. Ya. Itu. Innallaha jamil yuhibbul jamal, innallaha halim yuhibbul halim, innallaha witr yuhibbul witr. Ganjil. Gitu. Di sini inilah makna ihsa. Mana al-ihsa. Dan siapa yang mengihsa ke 99 nama ini, maka dia dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Menghafal, mengamalkan, terus mencocokkan ke sifat kita. Gitu ya. Apa? Gitu. Tadi yang ketiga paham kan? Paham. Oke. Nah, itu dalilnya. Dalil ya fa'amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, ya. Kemudian maka hadis ini fala yadullu ala hasril asma bi hadzal adad. Hadis ini tidak menunjukkan pembatasan dari nama-nama Allah. Ya, hadis ini tidak menunjukkan pembatasan dari nama-nama Allah. Walau kan al-muradul hasr la kanat ibarah. Kalau hadis ini menunjukkan pembatasan, maka ibaratnya seperti ini. Ya. Inna asma'allahi tis'atun wa tis'una isman. Ya, berhenti di sini. Mi'ah illa wahidanya enggak ada. Kalau yang atas tadi kan ada. Mi'ah illa wahidan. Paham? Ya. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang mengihsanya maka dia masuk ke dalam surga. Hadis sebelumnya itu ada lanjutannya. Ya, inna lillahi tis'an wa tis'una isman mi'ah illa wahidan. Man ahsaha dakhala jannah. Nah, seandainya hadis ini
menunjukkan pembatasan, menunjukkan adanya hasr, pembatasan, maka bunyinya bukan seperti tadi, tapi bunyinya seperti ini harusnya. Inna lillahi tis'an wa tis'una isman, berarti di situ man ahsaha dakhala jannah. Mi'ah ila wahidnya enggak ada. Paham di sini ya? Berarti kan ada mi'ah, ada 100. Berarti kan ada 100. Jadi kita yang diperintahkan ya, kita yang diperintahkan untuk mengihsa ini hanya 99 nama ini aja. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi yang lain itu kita nggak diperintahkan untuk mengihsanya gitu. Ya, nggak diperintahkan untuk mengihsanya. Paham di sini? Arya, paham Arya? Paham ya, insya ya. Salul. Enggak. Baru. Pikirin mana pikirin? Masih bingung? Iya, berarti ada 100. Iya, dan ini iya. Itu tadi ihsa, mana ihsa? Kita yang disuruh ihsa, cuman yang 99 nama itu aja. Ya. Selain itu enggak. Apa? Iya. Terus itu goib. Nah, seandainya hadis ini menunjukkan adanya hasar, batasan, maka bunyinya seperti tadi. Ya, mi'ah ila wahidnya enggak ada. Paham ya? Idzan, fahamna al-hadits anna hadzal adad min sya'ni anna man ahsahu dakhala al-jannah wa 'ala hadza fa yakunu qawluhu man ahsaha dakhala al-jannah jumlatun mukammilatun lima qablaha wa laysat mustaqillatun wa nadhir hadza an taqul ala ya. Ya. Maka makna hadis ini ya, pengertian hadis ini bahwa jumlah 99 asma yang disebutkan ini ya, maka pengertian hadis ini bahwa jumlah nama Allah ada 99 asma ya, merupakan kalimat pelengkap ya, merupakan kalimat pelengkap. Bukan kalimat yang terpisah dan berdiri sendiri. Ya. Bukan kalimat terpisah dan berdiri sendiri. Bukan. Ya, antakul kata Syekh Shalih Utsaimin dicontohkan. Contohnya gini, misalnya indi mi'at dirham, aku memiliki 100 dirham. A'atuha bis-shadaqah. Ya. Maka aku mengumpulkannya untuk bersedekah. Fa'annahu la yamna' annahu yakun 'indaka darahim ukhra lam ta'atuha bis-shadaqah ya. Maka enggak mustahil seseorang ini punya lebih dari 100 dirham yang enggak digunakannya untuk bersedekah, ya kan? Gitu. Jadi enggak menunjukkan batasan. Misalnya tadi, indi mi'at dirham, aku memiliki 100 dirham untuk sedekah. Ya, maka seorang ini enggak mustahil bagi dia untuk memiliki dirham-dirham yang lain, memiliki uang-uang yang lain yang enggak digunakannya untuk bersedekah. Ya enggak gitu ya? Ya. Untuk punya misalnya, anda bilang ke ini, anak punya 100.000 gitu. Insya Allah anda gunakan ini untuk infak masjid muflisin gitu ya kan, 100.000.
Nah, perkataan antum itu ya mustahil bagi antum punya rupiah-rupiah yang lain, ya, punya uang yang lain, ya enggak? Ya enggak antum gunakan uang itu untuk sedekah, betul juga tadi. Jadi kalimat tadi tidak menentukan pembatasan. Pak? Walam yasih an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ta'ayyana hadil asma, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan bilangan ini. Jadi ada hadis palsu ya, hadis palsu yang mengatakan Rasulullah itu menentukan jumlah Asmaul Husna. Itu hadis palsu. Ya, hadis lemah. Mudidzalik apa? Rasulullah menentukan jumlah Asmaul Husna. Itu hadisnya lemah, dhaif. Ya. Dan walam yasih an Nabi, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadits nabi anhu fi tahyihi dhaif. Dan hadits darinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan bilangannya itu dhaif, lemah. Ya, dhaif, lemah. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya fil fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, ya, apa katanya, penyusunan asma Allah tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, penentuan asma Allah tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut kesepakatan para ahli hadis. Ya, apa? Penentuan asma Allah itu tidak berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kesepakatan para ahli hadis. Kemudian berkata Ibnu Hajar, waqala Ibnu Hajar fi Fathul Bari, berkata Ibnu Hajar pada Fathul Bari, laysat illah inda Syaikhain Al-Bukhari Muslim ya. Nah, terjemahkan aja langsung ya. Penyebab kelemahannya menurut Syekh Al-Bukhari Muslim bukan karena kesendirian dia, ya, tapi juga adanya ikhtilaf mengenai dirinya, ya. Adanya ittirab, tadlis, dan idraj. Ini pembahasan mustalah hadis. Enggak lah, usah lah ya. Tidak usah catat, Ini pembahasan mustalah hadis. Jadi ada istilahnya idraj, tadlis. Ya, kalau antum tadlis mustalah tahu lah ya. Dan pelajaran Ustaz pindah. Udah? Belum? Jadi semangat belajar. Apa? Pertama kali sama Abu Umair. Belajar mustalah hadis pertama kali sama Abu Umair. Abu Umair. Iya. Kedua Mas Yusuf. Abu Umair. Stop. Gimana nih? Sudah selesai belajarnya udah? Belum? 10 menit lagi. Suami lagi ya? Sampai 9.35 tadi naik bawah. 9.35. Ini masih jam? Ini masih 25 aja. Oh ya dah, langsung ya. Itu kok tadi begitu? Apa? Itu tadi kok ada pulau kenapa dapat? Enggak ada. Tadi waktu ada belum tadi kenapa? Bilang. Oh, saya kira ada apa? Dah, ayo lanjut. Ayo lanjut Ustaz. Ini famin kitabillahi ta'ala. Halaman setelah itu yang panjang itu. Nama-nama Allah dari kitabullah, dari Al-Qur'an. Itu banyak tuh kan? Dari Allah sampai Al-Wahhab. Ya, antum baca itu. Ya. Dari Allah sampai Al-Wahhab. Kemudian wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dari Al-Jamil sampai Al-Witr. Nih Asmaul Husna.
Sebelumnya kata Syekh Shalih Utsaimin sebelumnya ya. Walamma lam yasihu ta'yinuha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan tidak ada hadis yang menentukan Asmaul Husna ya, maka para ulama pun ikhtilaf ya, berbeda pendapat dalam menentukan Asmaul Husna. Ada sekitar 3 atau 4 nama lah yang ulama itu ikhtilaf ya. Apakah ini termasuk Asmaul Husna apa enggak? Karena dari Nabi nggak ada penentuan, nggak ada ta'yinnya gitu. Dari hadis nggak ada. Maka ulama pun berbeda-beda ya, ikhtilaf di sini. Pokok jemaah itu, maka aku telah mengumpulkannya. Tis'a wa tis'ina isman ya, 99 nama mimma dhahari yang nampak bagiku min kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam, dari kitabullah dan dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada ini ya, dari Al-Quran, dari Allah sampai Al-Wahhab, dari hadis, dari Al-Jamil sampai Al-Witr. Itu dia. Nah, di sini di bawahnya dijelaskan ya, amma ismul jamil wa amma ismul jawad. Itu antum baca sendiri aja masing-masing ya kan. Intinya itu setiap nama diterangkan maknanya apa ya, dijelaskan di situ setiap nama apa maknanya. Amma ismul jamil ya, wa amma ismul al jawad itu baca sendiri aja ya, baca sendiri bisa gitu. Hah? Ada itu. Setelah ini, setelah wa min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama Allah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kan ada ya, amma ismul jamil. Ada? Oh beda kitab beda. Coba tengok sama. Langsung baik dan mana? Oh iya, dah. Dah, kita baca langsung aja ya. Berarti dia loncat di sini nih, loncat. Nah, ada makhtarnahu bitatabbu ya. Ini yang kami pilih ya. Ini yang kami pilih sesuai dengan penelitian kami. Kata Syekh Shalih Utsaimin ya, nama-nama inilah yang kami pilih sesuai dengan tatabbu kami, hasil penelitian kami. Wahid wa tamanuna isman fi kitabillah, 81 dari Al-Quran ya, 81 dari Al-Quran. Wa tamaniya asyar isman fi sunnah Rasulullah SAW, dan 18 nama dari hadis ya. Jadi dibagi dua, dibagi ya. 81 dari Al-Quran, 18 dari hadis. Wa in kana 'indana taraddud ya, walaupun di sisi kami ada keraguan ya, masih samar-samar lah, yaitu fi idkhal al-hafz pada nama ya, al-hafz ya, al-hafz ini ya, al-hafz ya, al-hafz bi annahu innama warada muqayyadan fi qoulihi ta'ala an Ibrahim innahu kana bi hafiya. Berarti hafi nih, hafi bukan hafi ya, hafi ya. Kami memiliki kesamaran kata Syekh Utsaimin ya pada nama al-hafi ya, dikarenakan penyebutannya dalam Al-Quran itu muqayyad ya, muqayyad pada firman Allah Ta'ala innahu kana bi hafiya ya, innahu kana bi hafiya. Apa? Muqayyadnya nggak langsung dia ya. Spesifik apa ya ini ya,
Nantilah kalau ada usul fikih ada belajar muqayyad, mutlak. Nah, makanya ini tinggi ya kan, ada mustalah hadisnya ada, usul fikihnya ada, balaghahnya ada. Nah, jadi Syekh Shalih Utsaimin memiliki keraguan pada nama Al-Hafi gitu, dikarenakan penyebutannya secara spesifik muqayyad. Ya. Jadi firman Allah, innahu kana bi hafidh, sesungguhnya dia pada waktu itu sangat lembut, sangat baik. Surat Maryam. Wa kadzalika al-muhsin, begitu juga dengan nama al-muhsin. Ya. Di annana lam apa? Gak ada ya? Oh. Coba lagi. Lagi. Coba lagi. Oh ya, beda-beda ya. Ya. Wa mahtarnahu, dan apa yang telah kami pilih, bahwa ya asma asma alimna ya, asma alimna ya, wa fahimna wa fawqa kulli dhi ilmin alim hatta yasilu dzalika ila alimil ghaib wa syahadah wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya. Jadi intinya ini yang telah kami pilih itu sesuai dengan ilmu kami, ya, sesuai yang kami pahami, ya. Gitu. Nah itulah. Itu jauh banget pemerintahnya. Kalau ini tidak sama ya. Jadi inilah 99 nama sesuai dengan ya pemahaman Syekh Shalih Utsaimin. Ya. Di sini dibilang Syekh Utsaimin juga masih taraddud ya, sama-sama dalam masukkan nama Al-Muhsin, ya Al-Muhsin dalam Asmaul Husna. Di annana ya, dikarenakan kami belum menelaah katanya, menelaah periwayatannya dari Jalan At-Tabrani. Ya. Akan tapi Ibnu Taimiyah telah memasukkan nama Al-Muhsin ke dalam Asmaul Husna. Gitu. Ya. Kemudian ada nama-nama Asmaul Husna yang bentuknya idhofah, mudhof. Contohnya apa? Malikul Mulk sama Dzul Jalali wal Ikram. Dah, bilahuna yafiluna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.